selamat pagi jemaat sekalian Tuhan. Sungguh lagu yang indah, nanti berhadapan muka, itu adalah pengharapan kita. Itulah yang membuat segala yang kita lakukan saat ini bermakna. Untuk apa kita mematuhi perintah Tuhan? Untuk misalnya datang berkumpul pada pagi hari ini. Untuk apa? Sementara mungkin ada banyak orang yang berpikir, oh saya bisa asik-asik jalan-jalan, saya bisa melakukan ini dan itu. Untuk apa kita menginjil misalnya? Padahal lebih gampang untuk tidak menginjil, untuk diam saja. Untuk apa kita berkorban bagi Tuhan? Kalau bukan karena nanti berhadapan muka dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Lagu yang indah. Baik, saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam Injil Matius. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-16. Terakhir kita sudah lihat Matius 16 sampai dengan ayat yang keempat. Dan ini masih melanjutkan. Sebenarnya masih melanjutkan. Tapi kita akan lihat fokusnya di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12 pada hari ini. Matius pasal 16. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, kalau kita sudah dapat, kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 5, jemaat sekalian ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan demi kemudian. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau tidak membiarkan kami di dalam kegelapan, melainkan Engkau memberikan terang firman-Mu untuk menjadi pedoman bagi kami, sehingga kami tahu persis apa itu kebenaran. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin semakin diajar, semakin bertumbuh di dalam kebenaran itu. Engkau yang kiranya menolong supaya kami memahaminya, dan supaya kami kemudian bahkan kebenaran itu akan mengubah kami dan mengubah perilaku kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, kita melihat di sini Tuhan Yesus terlibat dalam suatu insiden yang mungkin kalau sehari-hari kita anggap lucu, ya. Di mana satu orang ngomong sesuatu, yang lain mengira dia ngomong yang lain, gitu, sehingga tidak nyambung istilahnya, gitu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, di tengah apa yang terjadi ini, ada suatu pengajaran yang ternyata bisa kita petik. Ya. Karena ketidaknyambungan dari murid-murid dengan apa yang Tuhan Yesus katakan ini menjadi suatu bahan pelajaran bagi kita. Konteksnya adalah pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja lepas dari suatu perdebatan dengan orang-orang Farisi dan Saduki. Nah, ini konteksnya tadi di ayat 1 sampai ayat 4 yang sudah kita bahas bulan lalu. Di mana di tengah-tengah semua mukjizat yang Yesus sudah lakukan. Mulai dari dia menyembuhkan orang kusta, mulai dari dia mencelikkan orang mati, bahkan yang baru-baru ini dia memberi makan 5.000 orang, kemudian selanjutnya 4.000 orang dia kasih makan kepada mereka. Di tengah semua tanda itu, orang-orang Farisi dan Saduki menolak dia. Nah, Farisi dan Saduki adalah dua kelompok yang paling dominan di Israel pada waktu itu. Dua kelompok yang paling dominan. Nanti kita akan lihat apa ciri khas mereka. Tapi
Di masyarakat Israel ada kelompok-kelompok, yang paling dominan adalah dua ini. Kelompok Saduki adalah kelompok yang memegang power, mereka adalah kelompok yang menjadi pemerintah lah pada waktu itu, mereka kerjasama dengan Roma, mereka kerjasama dengan Herodes, kerjasama dengan Pilatus, mereka yang memegang imam besar pada waktu itu berada dari golongan Saduki. Jadi golongan Saduki berpengaruh karena mereka punya kekuasaan. Golongan Farisi, mereka tidak punya kekuasaan, tapi mereka memiliki dukungan rakyat. Ya, mereka punya grassroots power. Ya, mereka banyak sekali orang yang ikut dalam ajaran mereka. Jadi ini adalah golongan Saduki dan golongan Farisi. Tetapi kedua golongan ini telah membuat clear bahwa mereka menolak Yesus Kristus. Israel menolak juru selamat mereka. Dengan alasan yang tidak masuk akal, alasan yang dibuat-buat. Sampai ayat 1-4, mereka berkata kepada Tuhan kita, kalau engkau benar-benar Mesias, tunjukkan kepada kami tanda dari sorga. Saudara yang kasih Tuhan, tidak cukupkah tanda yang sudah Tuhan buat untuk mereka? Tidak cukupkah bahwa dia telah melakukan mukjizat yang tidak pernah orang lain buat? Dari mana kuasa itu kalau bukan dari Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, tapi mereka tidak mau. Mereka berkata, kami ingin mendikte. Kami ingin mendikte, kamu harus bikin mukjizat seperti ini yang harus dari sorga. Tapi saudara yang kasih Tuhan Yesus bukan datang untuk men-show off dia sebagai seorang tukang sulap, tukang sihir, dan sebagainya. Tidak. Ketika iblis mau memaksa Tuhan membuat mukjizat, Tuhan bilang, tidak, aku membuat mukjizat berdasarkan kehendak Bapakku. Bukan untuk mengimpress iblis, bukan untuk mengesankan orang, bukan untuk membuat orang wow dan lain sebagainya. Bukan tujuan itu Tuhan membuat mukjizat. Dan Tuhan berkata kepada mereka, tidak ada tanda lain akan diberikan pada angkatan ini selain tanda Nabi Yunus. Dan rupanya saudara kasih Tuhan, percakapan itu masih terngiang-ngiang mungkin dalam benak Tuhan kita. Sehingga ketika mereka akhirnya bertolak dengan memakai perahu menyeberangi Danau Galilea, Tuhan kita masih memikirkan apa yang terjadi. Tuhan kita masih memikirkan orang-orang Farisi dan Saduki dan penolakan mereka dan kesalahan mereka dan kesesatan mereka. Sehingga dia menyatakan sesuatu kepada murid-muridnya. Dia berkata, hati-hati terhadap ragi orang Saduki dan orang Farisi. Ragi orang Farisi dan Saduki, hati-hati. Tuhan memberikan peringatan, saudara yang kasih Tuhan. Namun ternyata murid-muridnya sama sekali tidak nyambung dengan apa yang Tuhan kita katakan, sehingga mereka berpikir dia mau ngomong sesuatu yang lain lagi. Sehingga akhirnya bagi kita hari ini bukan hanya ada satu peringatan, tadinya Tuhan mau kasih satu peringatan, tapi karena murid-muridnya tidak nyambung, jadi ada dua peringatan, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga hari ini kita mendapatkan dua peringatan akan bahaya rohani yang Tuhan Yesus sampaikan di sini. Dan apa dua peringatan itu? Kita akan melihat yang pertama, peringatan yang pertama adalah bahaya amnesia rohani. Bahaya amnesia rohani. Apa itu amnesia? Amnesia adalah penyakit di mana seseorang kayak hilang ingatan. Gitu ya. Amnesia rohani. Dan ini adalah bahaya pertama yang Tuhan Yesus tunjukkan karena murid-muridnya nggak nyambung. Ketika Tuhan berkata, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Murid-muridnya berpikir, ragi, roti. Dan rupanya dicatat bahwa mereka memang kebetulan lupa bawa roti. Jadi mereka berpikir, dan sebenarnya ke arah mana mereka menanggapi Tuhan Yesus, menunjukkan apa yang sedang mereka pikirkan. Biasanya kalau kita sedang berpikir tentang sesuatu, lalu kita akan nyambernya ke sana. Sehingga ketika Tuhan Yesus bilang ragi orang Farisi Saduki, mereka rupanya sedang membicarakan masalah kurang roti. Mereka mungkin sedang berpikir, kalau Anda baca di dalam Markus pasal 8 di perikop paralelnya ayat yang ke-14, dikatakan bahwa mereka cuma bawa satu roti. Mereka cuma punya satu roti, jadi mereka lupa beli lebih. Padahal di perahu itu minimal ada 13 orang. Ada satu roti. Dan mungkin murid-murid waktu itu sedang berpikir, wah ada satu roti ini siapa yang dapat ini, gitu kan? Mungkin Petrus lagi ngincar, mungkin Andreas juga ngincar, gitu. Jadi pikiran mereka ada pada roti yang satu ini. Nah, mereka pikir, waduh kenapa enggak bawa roti, gitu kan? Dari mana kita akan makan roti dan sebagainya. Nah karena pemikiran mereka terpaku ke masalah roti, sehingga ketika Tuhan Yesus ngomong ragi, mereka langsung nyamber ke masalah roti. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus berkata, kenapa kalian memikirkan itu? Tuhan Yesus tahu, rupanya mereka khawatir soal roti ini. Mereka mempermasalahkan ini. Ini ada dalam benak mereka, ini ada dalam perbincangan mereka, sehingga itu menyetir arah pemikiran mereka. Dan ini memperlihatkan bahwa mereka khawatir masalah roti ini.
Dan Tuhan menegur mereka. Tuhan bilang apa? Dikatakan ayatnya yang ke-9. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi kah? Tidak kamu ingat, kalian sudah lupa. Padahal ini baru saja terjadi, Tuhan. Kalian tidak ingat lagi. Mereka menderita amnesia rohani. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah suatu penyakit yang berbahaya. Mereka sudah lupakah bahwa barusan Tuhan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti saja. Dan kemudian Tuhan memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 roti. Tuhan bilang, apa kalian sudah lupa akan hal itu? Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita mungkin tidak boleh terlalu cepat marah kepada murid-murid ini atau mencela mereka. Karena rupanya orang Kristen pun hari ini sering mengalami yang disebut sebagai amnesia rohani ini. Kita sering melupakan banyak hal yang seharusnya kita ingat secara rohani. Apa itu saudara yang kasih Tuhan? Ada beberapa hal yang saya ingin tekankan pada hari ini. Yang pertama, manusia, orang Kristen kadang-kadang sering lupa akan keselamatannya. Kita lupa akan keselamatan kita. Coba kita buka di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasalnya yang pertama. Kita lihat mulai dari ayat 5. 2 Petrus pasal 1. Kita mulai dari ayat 5. Dikatakan, justru dengan itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, berarti kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita beriman. Dan kita harus menambahkan kepada iman kita, kepada imanmu, kebajikan. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Mengapa? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara yang kasih Tuhan, ini berbahaya sekali. Orang yang sudah diselamatkan di sini, ada suatu bahaya bahwa dia lupa akan status keselamatannya. Dia lupa akan itu, mungkin bukan lupa dalam pengertian yang akademis, tapi lupa dalam pengertian mengabaikannya. Saya yakin kalau murid-murid itu ditanya, apakah kamu percaya Yesus Kristus bisa kasih kau makan? Oh ya mungkin, ya percaya sih gitu. Tetapi mereka melupakan itu di dalam realita aplikasi sehari-hari mereka. Ini bukan bicara mengenai orang hilang ingatan benar-benar, jadi tidak tahu lagi nama saya siapa, saya tinggal di mana gitu. Itu orang yang sudah demensia. Ada orang yang bahaya, kalau dia dilepas di jalan nanti dia menghilang, gitu, karena dia nggak tahu pulang ke rumah. Bukan bicara seperti itu. Tetapi ini bicara mengenai sesuatu yang sebenarnya adalah milik kita, apalagi keselamatan kita. Bahwa dosa-dosanya sudah dihapuskan, tetapi kemudian itu dilupakan di dalam penerapan sehari-hari. Itu tidak dijalankan. Itu bagaikan tidak ada di dalam dia menjalani hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan. Ini berbahaya sekali. Ini berbahaya. Mengapa? Ketika kita diselamatkan, kita mendapatkan hal-hal yang indah. Kita mendapatkan status yang baru. Ketika kita diselamatkan, kita berubah. Tadinya orang berdosa, sekarang orang kudus. Tadinya adalah anak iblis. Tuhan berkata kepada orang Yahudi, ketika mereka bangga sekali, Abraham adalah bapak kami. Tuhan bilang, iblis adalah bapakmu. Iblis adalah bapakmu karena kamu menentang aku. Tetapi barang siapa yang menerima Yesus Kristus, dia menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Sebanyak yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berapa status yang berubah, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi, pertanyaannya adalah, apakah kita sehari-hari berlaku ingat akan status kita? Ingat bahwa saya ini siapa? Saya ini adalah anak Tuhan. Dan siapa yang bersama dengan saya? Roh Kudus tinggal di dalam hati saya. Banyak sekali
manusia, orang yang mengaku sudah diselamatkan, dia lupa akan hal ini, dan akibatnya adalah dia menghilangkan semua yang tadi ini, yang kita baca di 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Dikatakan di sini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ketika kita lupa akan status kita, kita tidak akan mengalami pengudusan. Kita tidak akan mengalami penguasaan diri. Karena dikatakan di sini, kepada imanmu tambahkan apa? Tambahkan kebajikan, kepada kebajikan tambahkan pengetahuan, kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri. Semua itu bisa kita lakukan di atas dasar kita memahami siapa kita. Oh, saya orang yang sudah diselamatkan. Dan sekarang saya harus bertindak seperti anak-anak Allah. Siapa Bapak saya? Saya memegang bendera siapa? Saya ada di pihak siapa? Begitu. Ini harus jelas bagi kita. Tetapi seringkali kita lupa. Ketika kita menjalani hidup, ketika ada tantangan di dalam hidup kita. Ketika kita digoda untuk berbohong misalnya. Ketika kita digoda untuk berbohong demi mendapatkan sesuatu, demi mendapatkan kemudahan, ya kita bohong-bohong sajalah, supaya lewat ini ada checkpoint misalnya, atau ada apa, lalu kita menjadi berbohong karena itu. Kita menjadi lupa bahwa Bapa kita adalah Bapa kebenaran, bahwa iblis adalah pendusta dari awalnya. Dia adalah yang paling pertama berdusta ketika dia mendustai Adam dan Hawa. Dan dia berkata, kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Makanya kamu akan menjadi seperti Allah. Tuhan berkata dia adalah pembohong dari mulanya. Dan bahwa kalau kita telah menjadi anak Allah, maka mestinya kita, sifat siapa yang kita tiru? Apakah saya akan mengikuti jalannya iblis untuk berbohong? Untuk menipu? Ataukah saya akan ikut jalan Bapak saya yang sekarang? Yaitu Bapa di sorga. Tapi ketika kita tergoda dan jatuh, bisa dipastikan kita sedang tidak memikirkan itu. Ketika kita tergoda oleh dosa apapun dan kita jatuh, kita bukan sedang memikirkan siapa saya, apa status saya, apa yang sudah saya miliki di dalam Tuhan. Kita bukan sedang memikirkan itu. Pertimbangan-pertimbangan kita adalah pertimbangan-pertimbangan lain. Kita sedang memikirkan apa keuntungannya kalau saya melakukan ini. Pertimbangan-pertimbangan kita adalah duniawi. Oh, kalau saya melakukan yang benar, apa bahayanya, apa resikonya, atau kita memikirkan kenikmatan akan dosa itu, atau janji yang menggiurkan yang diberikan olehnya. Kita sedang tidak memikirkan tentang siapa yang bersama dengan saya. Ada Roh Kudus. Ketika Tuhan menyelamatkan saya, Roh Kudus masuk ke dalam hati saya, sehingga Roh Kudus tinggal di dalam diri saya. Dan tubuh saya menjadi baitnya. Dia tinggal di dalam diri saya. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk memahami hal ini. Jangan lupa akan status kita. Bukan hanya kita lupa akan status kita, lupa akan keselamatan kita, saudara yang kasih Tuhan. Juga ada bahaya lain lagi. Bahaya kita lupa akan penyertaan Tuhan. Kita lupa akan penyertaan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh murid-murid. Coba kita kembali ke dalam Matius. Matius pasalnya yang ke-15. 16, sorry. Matius pasalnya yang ke-16 tadi. Mereka khawatir akan roti. Padahal Tuhan sudah memperlihatkan bukan satu kali, tapi 2 kali bahkan. Bagaimana Tuhan mampu untuk memberikan makan. Mungkin ada yang berpikir, oh waktu itu kan Tuhan modalnya 5 roti. Kemudian modalnya 7 roti, sekarang kita cuma punya 1 roti. Tapi itu nggak masalah sebenarnya saudara. Bahkan Tuhan sengaja tunjukkan semakin sedikit rotinya, semakin banyak yang dikasih makan. Makanya 7 roti kasih makan 4.000, 5 roti kasih makan 5.000. Kalau 1 roti mungkin bisa kasih makan 10.000. Bagi Tuhan itu nggak ada masalah. Bahkan tidak ada roti pun, Tuhan kita adalah yang menciptakan ex nihilo. Dia yang bisa berkata dari tidak ada menjadi ada. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ya mereka lupa. Mereka lupa atau mereka tidak mau menerapkannya. Mungkin mereka berpikir, Tuhan tidak akan lakukan itu lagi.
dan lain sebagainya. Oh saudara, kadang-kadang kita juga lupa akan hal ini, sehingga kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Ketika kita dihimpit, ketika kita diajak untuk berkompromi, dan ada hal-hal yang kita sebenarnya kita perlu, kita memerlukan itu. Dan ada tawaran, maukah kamu berkompromi untuk mendapatkan yang kamu perlu itu? Ataukah kamu akan berkata, Tuhan, aku akan serahkan ke dalam tanganmu. Aku tidak akan mengkompromikan prinsipku. Karena itu adalah firman Tuhan. Apakah itu mengenai pasangan hidup misalnya? Ada orang yang berpikir, saya memerlukan pasangan hidup. Memang benar, mungkin kita memerlukan pasangan hidup. Kemudian ada yang mengajak kompromi. Ya sudah, ini ada orang, memang sih dia tidak percaya Tuhan, gitu kan. Tapi jangan tolak dulu katanya, gitu. Ini dia sangat berkepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, gitu kan. Semuanya ada, sangat berkepribadian, misalnya. Jadi ya jangan ditolak dulu. Kemudian nanti dia bilang enggak apa-apalah, saya enggak paksa kamu masuk agama saya, ya nanti kamu tetap boleh ke gereja, kamu tetap boleh ke gereja, ya, nanti ini lain sebagainya. Oh sudah kasih Tuhan. Anda bertanya, apa kehendak Tuhan? Tuhan, apakah dia ini Tuhan? Ya, kita berdoa loh, kehendak Tuhan sudah ada dalam Alkitab. Ada banyak hal yang sudah ada dalam Alkitab. Gitu ya. Dan bertanya, oh kehendak Tuhan. Ini ada banyak kehendak Tuhan di sini. Tapi Tuhan aku memerlukan. Benar. Ada banyak keperluan kita. Mungkin ada masalah lagi, masalah uang, masalah ekonomi. Kita memerlukan uang. Semua orang memerlukan uang. Dan Tuhan ingin kita bekerja keras. Tuhan ingin kita menggunakan prinsip-prinsip keuangan yang baik di dalam Alkitab. Tetapi ketika ada tawaran untuk kompromi, mungkin dalam bentuk macam-macam, perjudian, ada tawaran untuk kompromi dalam bentuk kecurangan, korupsi, ada tawaran untuk kompromi dalam banyak hal, saudara. Dan kita berkata, Tuhan, tapi aku perlu ini. Aku sedang perlu uang Tuhan. Aku memiliki kebutuhan ini Tuhan. Apakah aku akan melanggar firman-Mu? Apakah Tuhan akan ngertilah? Ataukah kita berkata, Tuhan, aku percaya Engkau mampu menyediakan. Engkau mampu memberkati aku melalui cara-cara-Mu. Engkau mampu memberkati aku melalui jalan yang benar. Dan aku tidak akan berkompromi. Aku tidak akan melakukan dosa. Aku tidak akan melanggar firman-Mu. Kenapa? Karena aku tahu Engkau mampu. Atau kita lupa akan penyertaan Tuhan. Kita lupa akan penyertaan Tuhan. Saya rasa kalau Anda orang Kristen, Anda pasti pernah berdoa. Anda pasti pernah berdoa. Kita sering bilang bahwa Tuhan itu selalu menjawab doa orang percaya. Cuman jawabannya bisa 3. Bisa tidak, Tuhan, aku minta Engkau berikan aku pesawat ulang-alik. Tidak, misalnya Tuhan bilang tidak gitu ya. Tuhan tidak mau kasih kita pesawat ulang-alik karena nggak ada gunanya buat kamu, misalnya gitu kan. Kadang-kadang Tuhan menjawab tunggu dulu. Atau Tuhan bisa menjawab, ya aku akan berikan padamu. Dan kalau Anda sudah menjadi orang Kristen sekian lama, saya harap Anda sudah pernah berdoa kepada Tuhan dan Tuhan jawab secara langsung. Saya sudah sering merasakan itu. Pernahkah Anda merasakan? Anda berdoa dan Tuhan jawab? Bahwa Anda meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan berikan kepada Anda? Kalau Anda tidak pernah merasakannya, wow. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, dapatkan pengalaman itu dengan Tuhan. Bahwa Anda meminta dan Dia menjawab. Bahwa Anda berseru kepada Tuhan dan Dia mengabulkan.
Dan kalau Anda sudah pernah, dan kalau saya yakin kalau Anda orang Kristen yang sudah sekian lama, Anda sudah pernah berdoa, pasti ada doa-doa Anda yang sudah pernah Tuhan jawab. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya kita bergantung kepada pengalaman subjektif kita bahkan memiliki Alkitab untuk menjadi basis kita. Bahwa Dia sungguh adalah yang mampu untuk melakukan segala-galanya. Orang Israel sering lupa. Oleh karena itu Tuhan selalu ingatkan mereka. Di dalam nabi-nabi Tuhan selalu bilang, akulah Allah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Itu diulang-ulang dalam Mazmur, dalam nabi-nabi. Kenapa Tuhan selalu berkata demikian? Tuhan ingin ingatkan mereka. Aku yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Aku mampu memberkati kamu kalau kamu hidup sesuai dengan perintahku. Ini yang Tuhan ingin ingatkan kepada orang Israel terus, karena mereka lupa terus. Tapi sering kasih sama Tuhan, apakah kita juga lupa akan penyertaan Tuhan, sehingga membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang salah di dalam hidup ini? Jangan sampai, saudara kasih sama Tuhan. Ini adalah penyakit yang berbahaya. Coba kita kembali ke dalam Matius sekarang, Matius pasal yang ke-16. Dan itu adalah peringatan yang pertama, bahaya yang pertama, yaitu amnesia rohani. Amnesia rohani. Mereka lupa. Bukan lupa bawa roti, bukan itu yang penting. Mereka lupa apa yang Tuhan mampu lakukan. Tetapi ada bahaya yang kedua di sini. Bahaya yang kedua adalah bahaya yang awalnya Tuhan peringatkan kepada mereka, tapi mereka salah tanggap. Yaitu Tuhan bilang, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Dan kalau yang pertama kita sebut sebagai amnesia rohani, maka yang kedua ini kita sebut sebagai bahaya keracunan rohani. Keracunan rohani. Tuhan ibaratkan seperti makanan, yaitu roti, ragi, yang kalau dimakan berbahaya. Ini adalah keracunan rohani. Saudara, sebenarnya murid-muridnya mestinya paham bahwa Tuhan Yesus bukan ngomongin soal roti. Karena murid-murid kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya tahu perjanjian lama. Dan mereka bukan tidak tahu apa itu ragi di dalam perjanjian lama. Dan mungkin banyak orang tidak tahu apa ragi. Saya tahu waktu saya masih muda, karena sebagai laki-laki saya tidak bikin kue dan lain sebagainya. Kebanyakan ya, walaupun nggak apa-apa sih, bukan berarti salah laki-laki bikin kue gitu ya. Silakan saja gitu ya. Jadi waktu saya masih muda saya sebenarnya nggak tahu juga apa itu ragi gitu. Ya. Ragi itu apa sih sebenarnya gitu kan? Belakangan saya baru tahu bahwa ragi ini ternyata adalah semacam zat, dan sebenarnya itu adalah mikroorganisme gitu ya. Zat yang ditaruh di adonan gitu ya. Ditaruh di adonan ya, dan tujuannya dia, kalau dia ada ragi, maka pas dia dipanggang atau lain sebagainya, dia akan mengembang gitu ya. Dia akan mengembang, jadi rotinya tidak keras ya. Rotinya enak. Makanya kalau Anda beli roti tawar, pasti dia bukan padat, ya, tapi dalamnya kan kayak kopong-kopong begitu. Nah, itu karena ada ragi di situ. Terjadi proses fermentasi dan lain sebagainya, sehingga ada udara. Ya, muncul udara, makanya mengembang rotinya. Ya. Jadi ragi ditambahkan supaya roti ini tambah enak. Ya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, Tuhan konsisten memakai ragi untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat negatif. Bersifat negatif. Dan pada malam Paskah Tuhan bilang, sejak mulai hari ini waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan katakan pada tanggal 14 Nisan, orang Israel harus mengecek semua rumah mereka. Tidak boleh ada ragi, dibuang semua ragi. Kemudian kamu harus makan domba Paskah dengan roti tidak beragi. Kemudian kamu harus 7 hari makan roti tidak beragi. Makanya disebut perayaan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Dan murid-murid kita tahu akan hal itu. Murid-murid kita tahu bahwa di dalam teologi perjanjian lama yang mereka jalani tiap tahun dengan Paskah, dengan makan roti tidak beragi segala macam, bahwa ragi ini adalah simbol suatu pengaruh yang tidak kelihatan, karena ketika ragi sudah ditaburkan ke adonan itu dia tidak terlihat lagi, tetapi pengaruhnya besar. Dia akan mengkhamirkan seluruh adonan. Anda taruh sedikit, sudah cukup untuk seluruh adonan itu mengembang.
Dan murid-murid ini tahu bahwa di dalam perjanjian lama, ragi ini harus dihilangkan di dalam Paskah, di dalam perayaan tahun baru mereka. Harus dihilangkan. Menggambarkan sesuatu yang negatif, mereka tahu akan hal itu sebenarnya. Tapi karena sekali lagi tadi, otak mereka sedang khawatir soal roti, jadi mereka nyambernya ke roti. Tetapi Tuhan memperingatkan, apa yang dikatakan di sini? Kita lihat di ayatnya yang ke-12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, tetapi terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Yang Tuhan maksud dengan ragi di sini adalah pengajaran rupanya. Pengajaran ragi Farisi dan Saduki adalah pengajaran orang Farisi dan Saduki. Dan ini memberikan kita suatu pelajaran yang sangat penting sekali. Apa itu? Yang pertama kita belajar pentingnya mengetahui pengajaran yang benar. Pentingnya mengetahui pengajaran yang benar. Tuhan ingin tekankan hal ini. Begitu banyak orang pada hari ini tidak peduli dengan yang namanya pengajaran. Tidak peduli dengan yang namanya doktrin. Bahkan ada yang bukan hanya tidak peduli, malah aktif alergi terhadap hal-hal seperti ini. Dan ini sangat disayangkan. Karena pengajaran itu adalah hal yang penting. Bahkan boleh dibilang hal yang terpenting. Karena pengajaran itulah yang menentukan kebenaran. Apakah Anda berada dalam kebenaran atau Anda berada di luar kebenaran. Oleh karena itu, Tuhan Yesus aktif memikirkan ini. Ketika dia menghadapi orang yang dia pikirkan adalah apa yang mereka percaya. Ketika dia berhadapan dengan orang Farisi dan Saduki, Tuhan bisa menembus segala topeng mereka dan sebagainya dan sampai kepada inti apa masalah kepercayaan mereka. Tuhan kita bisa menusuk sampai ke inti pengajaran mereka. Dan Tuhan melihat, ini salah. Oleh karena itu ada suatu pentingnya kita memahami pengajaran yang benar, saudara. Banyak orang sekali lagi berpikir, kita hidup di zaman di mana jauh lebih gampang untuk berkata, ya sudahlah, kamu percaya yang kamu percaya, saya percaya yang saya percaya. Semua orang silakan bebas mempercayai apa yang semua orang mau percaya, ya udah biarin aja gitu. Dan kita tidak perlu mengecek mana yang benar, mana yang salah, karena jauh lebih mudah untuk live and let live. Biarkan sajalah, dia punya kepercayaan dia, saya punya kepercayaan saya, dan lain sebagainya. Toh semuanya akan baik-baik saja. Kita hidup di zaman di mana pemikiran seperti ini yang dominan. Pemikiran seperti ini yang bahkan kalau kita tidak berpikir seperti itu, kita akan dianggap kamu radikal. Kenapa kamu mau memperjuangkan pengajaran kamu? Kenapa kamu mau mengedepankan pengajaran kamu? Karena mestinya kita saling menghargai pengajaran masing-masing. Menghargai iman masing-masing. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu bahwa tidak semua iman sama. Tidak semua iman akan sampai ke akhir yang sama. Tuhan Yesuslah yang menulis di dalam Amsal, banyak jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita bukan hanya bicara mengenai mau pergi ke TMII, tahu-tahu nyasar ke Taman Safari, saudara. Kita bicara mengenai jalan yang ujungnya menuju maut. Ada banyak, the stakes are high istilahnya. Yang menjadi taruhan mengenai pengajaran ini, bukan hanya masalah duniawi, tetapi yang menjadi taruhannya adalah maut. Kehidupan atau maut. Dan oleh karena itu betapa pentingnya hal ini untuk dipahami. Banyak orang berpikir, ya terserahlah mau punya ide apa saja, tapi secara real tidak demikian. Apa yang kita percaya akan mempengaruhi kita. Dalam Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Kedua, ada seorang muda, kita semua tahu dia sekarang, namanya Adolf Hitler. Adolf Hitler, semua sekarang hujat, semua orang sekarang tahu dia penjahat. Tetapi Anda tahu bahwa dia, waktu dia masih muda, dia menulis suatu buku, namanya Mein Kampf. Saya nggak tahu ini pronunciation Jerman ya, Mein Kampf kira-kira gitu ya. Yang artinya kalau bisa diterjemahkan itu pergumulanku. Ya, jadi Mein itu kayak mine, ya, kayak punya saya, Mein Kampf gitu ya.
pergumulanku. Dan di dalam buku Mein Kampf ini, Hitler yang masih muda, relatif muda pada waktu itu, dia menceritakan pergumulan dia terhadap pergumulan dia menghadapi orang-orang Yahudi di sekeliling dia. Dan dari pergumulan dia, pengalaman dia dengan orang Yahudi di sekeliling dia, dia menyimpulkan bahwa orang Yahudi itu buruk, dan menganiaya dia dan tidak baik terhadap dia, dan akhirnya memunculkan antisemitisme di dalam dirinya. Dan itu dia dokumentasikan di dalam bukunya Mein Kampf ini. Dan kemudian buku itu dia sebar kemana-mana, gitu ya. Dan akhirnya ide dia bahwa masalah di masyarakat, sumber segala masalah di masyarakat adalah orang Yahudi. Dan kalau kita bisa menyelesaikan masalah Yahudi, maka kita akan bisa mencapai suatu society, suatu masyarakat yang baik, lebih baik. Dan ini adalah ide dia. Ini adalah filosofi dia, ini adalah kepercayaan dia. Dan Anda berkata, oh kepercayaan tidak penting. Apa yang Anda percayai, silakan. Gitu. Tapi tidak, saudara Tuhan, kepercayaan memiliki efek real di dunia ini, apalagi di kekekalan. Apa yang Anda percaya akan membawa efek. Dan apa yang Hitler percaya membawa efek. Dan ketika Mein Kampf dia itu disebar di mana-mana dan orang Jerman baca dan sebagainya, akhirnya menimbulkan pada Perang Dunia Kedua, ya mereka merasa bahwa permasalahan adalah orang Yahudi dan mereka menjalankan yang kita kenal hari ini sebagai Holocaust. Di mana mereka mengumpulkan berjuta-juta orang Yahudi untuk disembelih, dibunuh. Tapi itu dari mana? Itu dari ide seseorang, apa yang seseorang percayai. Nah, Anda berkata, oh apa yang orang percaya tidak ada efeknya. Oh tidak. Tuhan sudah berkata, hati-hati, waspadai pengajaran. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai pengajaran. Kita harus tahu pengajaran yang benar. Karena ada efek yang sangat dahsyat. Apa yang kamu percaya akan menentukan. Bukan hanya yang di dunia ini, tapi nanti di sorga. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepada anak, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya kepada anak, dia sudah berada di bawah hukuman. Karena dia tidak percaya kepada anak Allah. Oh saudara yang kasih Tuhan, siapa bilang bahwa pengajaran tidak penting? Pengajaran super penting. Alkitab mengatakan itu. Dan kita perlu memegangnya. Di dalam sejarah gereja ada banyak contoh. Apa yang terjadi misalnya mulai dari sekitar tahun 500-an sampai dengan abad-abad pertengahan, sampai dengan 1500-an. Ada suatu masa yang disebut sebagai the Dark Ages. Abad-abad kegelapan. Mengapa ada abad-abad kegelapan di mana di Eropa ada suatu kemunduran bahkan. Tidak ada breakthrough, tidak ada terobosan ilmu pengetahuan yang begitu serius di situ. Yang terjadi adalah ada banyak sekali kekacauan dan lain sebagainya, ada masa-masa kegelapan. Mengapa? Oh, ternyata karena ada penutupan terhadap firman Tuhan. Ketika gereja Katolik di masa-masa abad pertengahan memiliki dogma bahwa hanya imam-imam yang boleh membaca Alkitab. Sedangkan orang biasa yang tidak imam tidak boleh membaca Alkitab. Mereka punya polisi seperti itu, mereka punya kebijakan seperti itu di abad-abad pertengahan. Dan efeknya apa saudara kasih Tuhan? Efeknya adalah manusia tidak terpapar kepada kebenaran, tidak terpapar kepada firman Tuhan. Dan akhirnya muncul abad-abad kegelapan dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang real di dunia ini. Kita belum bicara mengenai di dalam kekekalan. Di dalam Alkitab sangat jelas sekali bahwa pengajaran penting. Sekarang kita lihat kembali dalam Matius pasal yang ke-16 di sini. Pengajaran Tuhan memberitahu kita bahwa penting untuk memahami pengajaran yang benar. Tapi hal yang kedua di sini adalah penting untuk memahami juga, mengidentifikasi pengajaran yang salah. Sebenarnya ini sudah setali tiga uang. Kalau Anda tahu pengajaran yang benar,
berarti Anda harus paham pengajaran yang salah. Ya. Tetapi kita harus menambahkan poin ini, karena kadang-kadang ada orang yang salah berpikir. Kita tidak perlu mengidentifikasi yang salah. Kita tidak perlu tahu, oh ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Kita hanya perlu tahu yang mana yang benar. Di satu sisi memang benar, kalau kita tahu yang mana yang benar, mestinya kita bisa identifikasi yang salah. Tetapi mengidentifikasikannya, itu adalah hal yang bagus juga dan diperlukan. Jadi bukan hanya secara abstrak saja, tetapi secara konkret. Yang mana yang salah. Dan Tuhan Yesus di sini dengan konkret menyatakan, dia bilang waspadalah terhadap ragi, dia sebut secara spesifik, Saduki dan Farisi. Farisi dan Saduki. Nah, kalau kita mau membahas semua pengajaran salah, kita nggak akan selesai khotbahnya, gitu kan? Karena ada begitu banyak hari ini di dunia. Tetapi, ya, coba kita lihat apa kesalahan Farisi dan Saduki hari itu, dan adakah padanannya pada hari ini? Gitu. Adakah padanannya pada hari ini? Apa kesalahan Farisi dan Saduki? Oke, tadi kita bilang Saduki dan Farisi, dua kelompok dominan. Saduki adalah kelompok yang pegang kekuasaan, tapi kelompok super liberal. Mereka adalah liberalnya Yahudi pada waktu itu. Mereka tidak percaya ada kebangkitan. Mereka tidak percaya ada malaikat. Jadi mereka adalah orang Yahudi karena mereka lahir Yahudi. Mereka adalah Yahudi secara budaya. Mereka tidak percaya Alkitab. Mereka tidak percaya Taurat. Mereka adalah Yahudi liberal. Dan saudara yang kasih Tuhan, kesalahan mereka yang terutama adalah mereka mengambil hal-hal di dalam firman Tuhan dan mereka buang banyak. Saya tidak percaya ini, saya tidak percaya ini, saya tidak percaya ini. Sehingga Alkitab, firman Tuhan, hanya menjadi suatu dokumen yang ya sebenarnya tidak spesial lagi bagi mereka. Oh saudara yang kasih Tuhan, apakah itu ada padanannya hari ini? Oh ada. Yang kita bilang, ya orang-orang Kristen yang mengaku diri Kristen, tetapi juga liberal, saudara. Orang-orang Kristen liberal, yang juga katanya Kristen, tapi Kristen apa, saudara? Kristen karena budaya. Kristen karena dia lahir di kalangan Kristen. Kristen karena orang tuanya Kristen dan sebagainya, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya Alkitab. Bahkan dia meragukan Alkitab. Dan dia tidak percaya ada hal-hal mukjizat. Orang liberal kadang-kadang tidak percaya mukjizat. Karena mereka bukan orang yang lahir baru sebenarnya. Mereka sendiri tidak pernah mengalami mukjizat kelahiran kembali. Semua orang yang sudah pernah lahir baru disamakan tidak mungkin meragukan mukjizat. Mengapa? Karena dia sendiri sudah mengalami, aku tadinya orang berdosa yang masuk neraka, sekarang akan masuk surga. Itu mukjizat di atas segala mukjizat. Untuk apa kita meragukan mukjizat? Tapi orang-orang yang tidak pernah diselamatkan, mereka akan berkata, oh ya kita bisa ragukan. Kita ragukan Yunus bisa ditelan ikan. Kita ragukan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita ragukan Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air. Bahkan kita ragukan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan mereka meragukan itu. Dan kemudian mereka meragukan penciptaan. Dan mengajak orang-orang yang percaya Tuhan untuk berkompromi. Mereka berkata tidak, ilmu pengetahuan dan sains telah membuktikan katanya bahwa bumi ini sudah 5 miliar tahun. Bahwa manusia berasal dari kera. Manusia berasal dari kera katanya. Ini kita sudah lihat buktinya. Ada tengkorak-tengkorak ini, manusia setengah kera dan lain sebagainya. Barusan di semester ini kita ada kelas ilmu pengetahuan dan sains. Dan kita melacak, ternyata yang diklaim semua itu bohongan semua, saudara. Ada yang bohongan, ada yang sebenarnya manusia beneran, ada yang sebenarnya kera beneran. Tapi yang setengah kera dan setengah manusia tidak ada. Tidak ada itu. Tetapi mereka, ini adalah golongan seperti ini. Orang-orang yang meragukan firman Tuhan. Ada banyak sekali. Baik itu yang di Indonesia, baik itu di luar negeri. Dan mereka semua mirip dengan orang Saduki pada zaman dulu. Kita perlu bisa menjawab itu. Ada begitu banyak orang Kristen, imannya akan digoyahkan.
Ketika dikatakan, ya masa kamu percaya Adam dan Hawa, katanya Adam dan Hawa itu kan cuma ilustrasi. Ya. Ilustrasi. Ya. Sebenarnya manusia itu kan dari kera. Ya. Apalagi ada ditemukan di Jawa. Ada Java Man katanya. Anda pernah belajar dulu Pithecanthropus erectus? Ya, ya. Pithecanthropus erectus, sekarang diganti namanya jadi Homo erectus. Ya, ya. Wah, ini katanya manusia yang setengah kera, yang pertama yang berjalan tegak, ditemukan di Jawa. Kasih julukan Java Man, ya. Manusia Jawa. Ya. Mestinya anda yang Jawa agak marah ya disebut begitu ya. Ya. Masa ini, ya. Manusia Jawa disebut begitu, gitu ya. Ya. Tapi saudara kasih Tuhan, ya. Apakah kita punya cukup iman, kita punya pengetahuan untuk memahami itu, untuk melawan itu? Kemudian kita lihat lagi yang satu lagi. Sekarang Farisi, saudara kasih Tuhan. Farisi. Wah, kalau bicara Farisi, ya. Ini kalau mau dibahas tuntas, ini bisa satu khotbah lagi Farisi, gitu ya. Farisi itu salahnya apa, saudara kasih Tuhan? Ya. Farisi itu adalah orang-orang yang menambahkan tradisi mereka kepada firman Tuhan. Ya. Farisi adalah orang-orang yang berkata bahwa aturan mereka setara dengan firman Tuhan. Ya. Sehingga ketika misalnya orang melanggar tradisi mereka, ya, mereka anggap itu menentang Tuhan juga. Dan mereka menambahkan banyak tradisi kepada apa yang ada di dalam Alkitab. Tentang Sabat mereka menambahkan begitu banyak hal. Jadi keduanya ini sangat berbeda. Saduki ini yang super cuek terhadap hal-hal rohani sebenarnya. Ya. Sedangkan Farisi ini yang super ketat dengan hal-hal rohani, tetapi salah. Gitu. Ya. Karena ada banyak hal yang tidak ada dalam firman Tuhan, yang Tuhan tidak ada sebut sama sekali, tapi dia tambahkan. Hari Sabat, Alkitab bilang tidak boleh bekerja. Mereka tambahkan definisi bekerja. Bekerja, ya kalau misalnya pergi ke dokter itu bekerja katanya. Jadi hari Sabat tidak boleh pergi ke dokter. Sehingga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun sakit. Lalu Tuhan bilang, kamu dilepaskan hari ini. Pemimpin sinagog berkata, ada 6 hari untuk datang disembuhkan ke dokter, jangan disembuhkan hari Sabat. Saudara, Tuhan marah. Tuhan marah, Tuhan berkata, kamu katanya, kalau kamu punya binatang peliharaan, masa hari Sabat kamu nggak lepaskan ikatannya bawa dia minum? Pasti kamu bawa. Ya kalau saya buka praktek sebagai dokter, terus dari praktek itu dapat duit, memang hari Sabat saya tutup, benar itu benar. Tapi apakah Tuhan Yesus lagi cari uang menyembuhkan perempuan itu? Apakah itu bekerja di situ? Ya. Bukan. Tuhan Yesus sedang menolong seorang jiwa. Tuhan Yesus bukan sedang buka praktek dokter, saudara. Tuhan Yesus tidak dapat izin praktek dari ID gitu, tidak. Dia sedang menyembuhkan orang. Dan orang-orang Farisi telah menambahkan tradisi mereka. Nah ini adalah salah satu kesalahan Farisi. Dan hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita melihat ada banyak orang yang menambahkan hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Menambahkan syarat keselamatan. Orang Farisi sangat terkenal membebani orang-orang dengan beban-beban yang berat. Bahwa kalau kamu tidak begini, kamu nanti tidak akan masuk surga, tidak diterima oleh Tuhan. Jadi mereka menjalankan legalisme. Bahwa kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus menuruti semua perintah ini. Dan itu menjadi senjata mereka untuk menekan umat dan berkata, kalau kamu tidak ikut aturan kami, kamu masuk neraka. Jadi mereka menambatkan masuk surga, masuk neraka kepada performa seseorang untuk menjalankan firman Tuhan dan bahkan menjalankan tradisi mereka. Dan hari ini juga ada banyak orang yang menambahkan kepada keselamatan. Yang mestinya hanya percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus, ditambahkan dengan banyak hal. Ada yang mengajarkan bahwa kita harus sempurna dulu baru bisa masuk surga. Harus sempurna menjalankan Alkitab. Wow. Bagaimana caranya saya bisa sempurna menjalankan Alkitab? Ada yang menambahkan baptisan. Ada yang menambahkan kamu harus rajin-rajin, bahkan ada yang menambahkan kasih perpuluhan untuk masuk surga dan lain sebagainya.
Ini mirip-mirip dengan Farisi-Farisi ya, pada zaman dulu yang menambahkan banyak hal dan terutama mengaitkan itu dengan keselamatan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi kalau kita mau membahas satu persatu, ada begitu banyak. Tapi intinya Tuhan ingin kita waspada bahwa di dunia ini ada pengajaran yang benar, ada pengajaran yang salah. Hati-hati Tuhan bilang. Dan kita harus benar-benar menyelidiki. Bagaimana caranya? Selidiki dengan firman Tuhan. Orang-orang Berea dikatakan mereka jauh lebih baik daripada orang-orang Yahudi Tesalonika. Karena tiap-tiap hari mereka mempelajari kitab suci untuk mengetahui apakah benar demikian. Di akhir Desember ini kebetulan ada suatu kesempatan. Karena kita ada blog kelas. Kita ada blog kelas di mana kita ingin full 1 minggu kita melacak, mencari dari firman Tuhan. Yang mana yang benar. Itu adalah salah satu kesempatan yang baik bagi kita untuk menemukan, bertanya, menyelidiki kitab suci tiap-tiap hari untuk mengetahui yang mana yang benar yang tidak. Karena Tuhan anggap itu penting. Beranikah kita berkata itu tidak penting? Akankah kita berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya lebih mau memikirkan ragi roti. Tuhan, saya lebih mau memikirkan hal-hal yang lain. Ketika Tuhan berkata, tidak, aku ingin kamu tahu tentang ragi pengajaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan peringatan dan Engkau memberikan pengingatan juga. Karena kami sering lupa Tuhan. Kami sering tidak sadar, amnesia, siapa kami. Dan itu mempengaruhi tindakan kami, perilaku kami. Kadang-kadang kami membuat keputusan yang salah, karena kami tidak bersandar kepadamu. Kami lupa akan pertolonganmu yang telah Engkau janjikan. Dan Tuhan, kami juga berdoa, mengucap syukur untuk peringatanmu akan berbagai penyesatan yang terjadi di dunia ini. Tolong kami untuk bisa menggali firman-Mu terus, untuk menemukan kebenaran-Mu. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.